أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أعزائي rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, atau terjemahan bahasa Indonesianya Jalan Golongan yang Selamat. Kita sekarang masuk ke bagian 25. Bagian 25, syarat-syarat turunnya pertolongan. Nah, Iqra. Syarat-syarat turunnya pertolongan. Orang yang membaca sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihad beliau, maka ia akan melihat beberapa periode berikut ini. Naam. Judul ini sangat penting sekali buat kita semuanya. Terlebih lagi banyak di antara kaum muslimin yang berangan-angan untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan ada yang bahkan bermimpi untuk bisa menang dalam segala hal. Bahkan ada orang yang berharap cemas, atau mungkin ada orang yang apatis atau optimis, bahkan juga pesimis. Campur baur rasa umat Islam sekarang ini untuk meraih yang namanya kemenangan. Ada orang yang ingin mendapatkan kemenangan tapi tidak tahu bagaimana caranya dan dari mana memulainya. Mereka tidak tahu bagaimana caranya dan juga dari mana memulainya. Kenapa? Karena kemenangan ini bukan hadiah dari sekelompok orang, bukan sebuah piagam atau penghargaan dari LSM ataupun dari mana saja. Kemenangan yang kita harapkan inilah kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang Allah janjikan kepada umat ini. Maka untuk mendapatkan kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menempuh jalan yang Allah perintahkan. Kita harus menempuh cara bagaimana Nabi menempuh jalan tersebut. Bukan semau kita, bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita inginkan, tapi bagaimana Allah memerintahkan dan bagaimana Nabi mencontohkannya. Maka dengan demikian Allah pasti akan menurunkan pertolongannya, dan Allah akan berikan kita kemenangannya kalau kita melaksanakan tahapan-tahapan untuk meraih itu sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, periode tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah menyeru kaumnya untuk bertauhid dan mengesahkan Allah dalam beribadah, berdoa dan mengambil hukum, serta menyeru untuk memerangi kemusyrikan. Hal itu terus beliau lakukan selama masa tersebut, sehingga akidah Islam menjadi kokoh dan teguh di dalam jiwa setiap sahabat. Dan jadilah mereka orang-orang pemberani yang tidak kenal takut kecuali kepada Allah. Karena itu, para dai hendaknya memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid dan memperingatkan agar umat tidak terjerumus dalam perbuatan musyrik. Dengan demikian, ia telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Naam. Periode pertama dan yang paling utama untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memulainya dengan apa? Dengan
dengan mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah membuktikan dan juga semua nabi sebelum mendakwakan umatnya ke syariat, semua nabi terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setahun, 2 tahun. Nabi berdakwah mentauhidkan Allah berapa tahun? 13 tahun lamanya. Dan itu bukan waktu yang sedikit. Itu butuh waktu yang lama. Kenapa dibandingkan dengan usia umat ini? Kalau kita membandingkan lagi dengan usia Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun lamanya. Wa ma amanu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman kecuali sedikit saja. Bisa dihitung dengan jari. Padahal berdakwah selama 1000 tahun berkurang 50. Itu bunyi ayatnya. Alfasanatin illa khamsina am. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya ini 1000 tahun dikurangi 50 tahun lamanya. Dan tidak ada yang beriman kecuali sedikit saja. Itulah orang-orang yang naik di kapalnya itu. Dan Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau berdakwah bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi tidak. Dia menyampaikan dakwah dan juga melarang dari kemungkaran, tapi dia juga mendapatkan hinaan, cacian, cemoohan bahkan dari anaknya sendiri. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah di Makkah selama 13 tahun lamanya, orang yang terdekatnya pun menghina Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau diusir dari kampung halamannya. Itulah hakikat dakwah. Bukan dakwah mencari aman. Apa maksudnya? Aman perutnya, ya, aman perutnya agar dia bisa makan, aman jabatannya agar jabatannya nggak copot, aman semuanya. Itu yang namanya dakwah dengan cari aman. Aman jamaahnya, terus mengundang dia, terus banyak viewernya, banyak subscribe-nya, terus banyak likes-nya, banyak semuanya. Jadi intinya dia harus menyenangkan, bukan malah menyenangkan Rabbnya, tapi menyenangkan mad'unya. Itu bukan dari dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dakwah Nabi kita Muhammad SAW itulah menyenangkan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridhonya para mad'unya, para audiensnya. Tidak. Harus bagaimana tauhid ini sampai kepada umat ini. Walaupun aral rintangan pasti kita akan hadapi, cacian, cemoohan, hinaan, bahkan pengusiran pun pasti kita dapatkan. Kenapa? Untuk mendapatkan hasil yang bagus, yang berkualitas, pasti harus melewati tahapan-tahapan, dan itu tidak mudah. Ya sepelenya begitu. Sepelenya apa? Antum lihat sepelenya apa? Sepelenya antum lihat cincin. Antum ada yang pakai cincin nggak? Cincin batu ada nggak? Cincin batu biasanya pakai cincin. Oh sekarang tidak zamannya cincin ya. Dulu zaman cincin mas semuanya ada sih. Begini-gini. Batu cincin itu jangan hanya antum melihat indahnya sekarang, tapi bagaimana prosesnya. Proses mendapatkannya itu, mencari ukurannya, mencari uratnya, betul tidak? Mencari uratnya, ketemu uratnya harus dipalu dulu agar bisa mendapatkan batunya. Setelah batunya dapatkan, apa yang terjadi? Digerinda lagi, dipukul lagi, dipotong lagi, dipoles lagi sampai lahirlah batu indah yang menghiasi jari manis antum itu. Tapi lihatlah, jangan lihat indahnya, tapi lihatlah prosesnya. Begitu susah sekali. Nah begitu juga dakwah ini. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, harus melewati proses-proses yang begitu sulit dan butuh kesabaran.
Dan tahapan yang pertama yang harus ditanamkan kepada umat adalah dakwah tauhid. Bagaimana umat ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semuanya sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan akarnya sudah kuat, pondasinya sudah mantap dan kokoh, apa yang terjadi? Baru kita dengan demikian syirik pun akan merajalela. Syirik pun akan hilang seiring dengan bergulirnya waktu. Semakin kuat umat ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka syirik semakin melemah sehingga akidah pun kuat kepada umat ini. Dan ingat, ketika umat ini sudah kuat akidahnya, mereka disuruh pasti siap. Kenapa? La yakhafuna illallah. Karena mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh apa saja mereka berani. Kenapa? Mereka tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang akidahnya masih warna-warni ya, masih nyampur baur atau enggak ada sama sekali, jangankan untuk berperang misalnya, disuruh memanjangkan jenggot saya dibiarkan, masih ragu-ragu, masih belum bisa. Kenapa? Akidahnya belum mantap. Ya tidak? Itu hanya penampilan. Disuruh bagaimana Nabi berpakaian, mengangkat di atas mata kaki, hanya penampilan saja, belum yang lainnya. Apa terjadi? Belum bisa. Alasannya apa alasannya? Apa alasannya? Ya? Apa alasannya? Kenapa? Ria. Apa? Radikal. Apa alasannya? Iya, masih tidak tahan dengan omongan ocehan orang lain. Berarti apa? Masih dia melihat dan pandangan, masih mengikuti pandangan orang lain. Disuruh meninggalkan riba, waduh susah ini karena gini. Disuruh memakai jilbab yang panjang, aduh banyak ketakutan yang dirasakan dalam dirinya. Oh, takut kalau nggak riba nanti nggak bisa makan, nggak bisa bangun rumah, nggak bisa segala macam. Masih ada ketakutan. Kenapa? Masih takut hilangnya dunia daripada dia. Namun ketika orang yang tauhidnya kuat, kokoh, apa terjadi? La yakhafuna illallah. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka sudah berani. Itulah para sahabat. Ekonomi mereka lemah. Bahkan mungkin kalau kita bandingkan dengan umat kita, mereka sangat di bawah kita semuanya. Bahkan Nabi pun kalau kita bandingkan dengan ekonomi kita sangat di bawah kita. Tapi mereka bisa mengalahkan bangsa adidaya pada saat itu. Apa itu? Roma, Persia, dan juga yang lain. Apakah mereka punya ekonomi yang kuat? Tidak. Apakah mereka punya senjata yang lengkap? Tidak. Apakah mereka jumlah yang banyak? Tidak. Semuanya punya. Tapi mereka punya apa? Akidah yang kuat, akidah yang kokoh, tauhid yang kokoh, yang mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menolong mereka. Makanya jangan takut kalau antum sedikit. Jangan merasa risih kalau antum sedikit jumlahnya, enggak usah takut. Kenapa? Justru Allah memuji yang sedikit itu. Coba kalau antum buka dalam Al-Qur'anul Karim, betapa banyak Allah memuji yang sedikit. Di antaranya yang bersyukur misalnya, wa qalilun min ibadash syakur, dan sangat sedikit hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perangan misalnya, Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kejadian yang terjadi, kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemenangan itu bukan karena banyaknya senjata, bukan karena banyaknya ekonomi kuat, bukan karena jumlahnya banyak, tidak. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagai seorang dai, ketika berdakwah harus
melangkahi ini dulu. Apa itu? Harus sebelum melangkah ke dakwah yang berikutnya, harus mulai dengan apa? Dengan mendakwahkan tauhid kepada umat. Kenapa? Percuma antum mengatakan ayo kita sholat yang benar, ayo haji yang benar, kalau mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Kenapa? Syirik itu akan membatalkan semua, menghapuskan semua amal. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat, bahkan mungkin tidak ada. Kan jadi percuma. Dan akidah yang kokoh itu akan melahirkan akhlak yang mulia. Akidah yang kuat itu akan melahirkan tutur kata yang indah. Kenapa? Lahir dari hati yang bersih dan suci, sehingga berucap pun dengan ungkapan yang indah, bertindak pun dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena berawal dari akar yang kuat dan kokoh. Lihatlah tanaman misalnya, ketika akarnya kuat, apa terjadi? Muncullah daun-daun yang hijau, buah yang manis, indah dipandang mata. Kenapa? Karena kuat akarnya. Namun ketika akarnya keropos, apa terjadi? Layu, lemas, kuning-kuning daunnya, bahkan mungkin tidak berbuah. Kalaupun berbuah, mungkin buahnya tidak enak. Kenapa? Karena akarnya keropos. Nah, begitu juga umat Islam ini, kita ingin menghasilkan yang maksimal, yang bagus, mari kita kuatkan akidah kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah mengatakan dakwah kita dakwah sunnah atau dakwahnya para salafus saleh, kalau kita mengaku sebagai sunnah mengikuti Nabi, maka mulailah dengan berdakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak di antara umat Islam ini yang mengatakan cinta Nabi, dia sendiri tidak cinta Nabi. Kenapa? Karena bukti cinta itu adalah melaksanakan perintahnya. Perintah Nabi itu membiarkan jenggot, tapi dia jenggotnya tidak ada. Tapi dia mengajak, ayo kita cinta Nabi, ayo kita cinta Rasul. Tapi dia sendiri tidak menerapkan perintah-perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang berikutnya, 2. Periode ukhuwah atau persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk membangun sebuah masyarakat muslim yang tegak berdasarkan saling cinta dan kasih sayang. Hal yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid, tempat berkumpulnya umat Islam dalam beribadah kepada Allah. Di dalamnya mereka berkumpul 5 kali sehari untuk mengatur hidup mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mempersaudarakan antara kaum Ansor, penduduk pribumi Madinah, dengan orang-orang Muhajirin dari Mekah yang hijrah dengan meninggalkan semua harta benda mereka. Orang-orang Ansar pun lalu menawarkan harta mereka kepada kaum Muhajirin dan membantu memenuhi apa saja yang mereka butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa telah terjadi permusuhan antara sebagian penduduk Madinah, yaitu antara suku Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan di antara mereka, menjadikan mereka bersaudara, yang satu sama lain saling mencintai dalam ikatan iman dan tauhid, seperti ditegaskan dalam sabda beliau, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Naam. Yang kedua, setelah kita sudah menerapkan tauhid, menegakkan tauhid dan akidah kokoh dengan tauhid ini, baru kita apa? Menerapkan yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan akidah yang kokoh. Bukan hanya fisik kita yang bersatu, tetapi juga hati kita yang bersatu, bertautan satu dengan yang lain. Kenapa? Kalau hanya fisik saja yang bersatu, hati tidak bersatu, tidak akan pernah yang namanya persatuan. Tidak akan pernah yang namanya persatuan dan kesatuan. Bukankah kita ingin bersatu? Betul tidak? Kalau kita ingin bersatu, bukan dengan membuat yang namanya partai. Kenapa? Justru dengan berpartai itu kita berpecah belah. Betul tidak? Betul tidak? Buktinya apa? Jangankan beda partai, satu partai saja pecah belah. Kenapa?
Ketika sebelah sini misalnya mengajak ayo kita bersatu bikin partai, kemudian partainya A, sebelah sana ayo kita bersatu bikin partai. Bukankah dengan ajakan bersatu dengan bikin partai sudah pecah nggak? Pecah dua, minimal dua. Yang sebelah sana, oh ayo kita bersatu gini bikin partai lagi. Muncullah 3 partai yang berbeda-beda. Sudah pecah tidak? Sudah pecah dengan seruan yang sama, tapi dengan cara yang salah, justru malah berpecah belah. Bukan malah persatuan, tapi malah apa? Malah apa? Berpecah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah dan Nabi tahu bahwasanya ada 2 kabilah di Madinah itu yang sedikit-sedikit perang. Apa kabilahnya? Al-Aus dan Al-Khazraj. Ini hobinya perang, dikit-dikit perang, hanya karena masalah sengketa lahan tanah perang, sengketa beda dari penggembala kambing, gembala domba perang. Hanya lahan-lahan yang sepele itu yang bisa diselesaikan dengan musyawarah perang, dikit-dikit perang. Makanya orang Arab tuh ahli perang sampai sekarang. Ya, ahli perang mereka sampai sekarang. Karena apa? Mereka hobinya tuh tidak hanya mengembala hijang, tapi serigala yang mereka ambil, singa. Kalau manusia kan nggak puas, disuka singa. Makanya Hamzah bin Abdul Muttalib itu dikenal dengan apa? Penangkap singa. Bayangkan, Hamzah, pamannya Nabi SAW, Hamzah itu penangkap singa, pemburu singa. Bayangkan singa diburu, masya Allah. Itu satu di antara para pembesar-pembesar Islam itu terkenal dengan bagaimana mereka itu bisa menangkap singa. Kita burung pun tidak bisa ya. Sudah alatnya canggih lagi masih susah nangkap. Ini singa yang ditangkap, masya Allah. Burung kan nggak gigit kan? Kalau singa gimana? Singa atau macan misalnya. Arab itu masya Allah, singa serigala. Jadi mereka itu apa terjadi? Karena mereka saling bersekutu satu dengan yang lainnya, ya, mereka berperang satu dengan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan mereka dengan apa? Dengan membuat satu tempat yang menjadi mereka yang nanti pada akhirnya berkumpul satu dengan yang lainnya. Dibuatkanlah yang namanya masjid. Bukan rumah aspirasi, bukan rumah kumpulan, bukan rumah A, C, B, tapi masjid. Dan masjid itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik yayasan, bukan milik lembaga, bukan milik suatu pendidikan, tidak, tapi masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Agar semua kaum muslimin bisa ke situ. Bisa ke situ. Nah, kenapa? Karena fungsi masjid ini kalau kita bisa maksimalkan dengan sebaik mungkin, yakinlah umat Islam pasti bersatu. Dari segi ekonominya misalnya, kita sering menyampaikan kalau seandainya umat Islam ini mampu memaksimalkan masjid dengan sebaik-baiknya, maka mereka bisa bergerak dari hal-hal yang kecil menjadi besar dari masjid. Tadi dikatakan ukhuwah Islamiyah kan, persaudaraan. Misalnya sekarang berapa jamaah ini masjid ini yang full? Kalau full berapa? Ada 50? Ada 50 enggak? Ada 50 ya? Ada 50? Ada 50 misalnya. Kalau seandainya jamaah masjid itu 50.000 dalam seminggu misalnya mengumpulkan 10.000 satu orang, terkumpul berapa seminggu kalau 50? 10.50 berapa? 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 250. Berapa? 500.000. 500.000 seminggu. Ya. Kalau 4 minggu sebulan berapa? 2.500.000. Itu bisa dimanfaatkan ya, mungkin sebagian untuk operasional, sebagiannya lagi untuk ada pengusaha jadikan modal kepada pengusaha. Dia berusaha, untungnya bagi untuk masjid. Kumpul lagi modal, kasihkan kepada yang lain modal, sehingga pengusaha-pengusaha itu, para pengusaha dari uang yang kecil muncul, akan berbangkit
Mereka akhirnya apa yang terjadi? Dari jamaah untuk jamaah. Ada yang butuh apa? Oh, ini yang jual, ini jual. Dari jamaah untuk jamaah. Dan pertama itu akan menghidupkan ekonomi masyarakat dengan tanpa riba. Kenapa? Modalnya dari masjid untuk masjid, dari jamaah untuk jamaah. Kemudian dengan demikian pindah lagi dengan kepada yang lainnya, sehingga masya Allah dari jamaah itu bisa menghidupkan masjid. Bahkan mungkin nggak perlu lagi kita bangun membuka sumbangan di jalan itu, ngemis di jalan-jalan, tapi bisa dari jamaah untuk jamaah, dari jamaah untuk jamaah. Itulah bentuk contoh kecil ekonomi yang kuat dari jamaah untuk jamaah masjid. Sehingga menjadi masjid kuat, jamaahnya kokoh, ekonomi juga kuat, dan kita bisa memerangi riba. Kita bisa memerangi riba, rentenir, dan juga yang lainnya itu dari ketika masjid dimanfaatkan. Dan itu baru satu masjid ya. Gimana kalau semua masjid yang ada di Indonesia ini, dan mereka punya kas, apa kas masjid? Berapa minimal kas masjid? Berapa kas masjid? Kalau antum yang dengar di masjid itu berapa jumlahnya? Puluhan juta ya? Ya, puluhan juta satu masjid. Gimana kalau semua masjid itu menabung uangnya di bank konvensional? Semua kas masjid itu ditabung di bank konvensional. Ya, kalau satu masjid itu 50 juta kasnya misalnya. Kali 1000 masjid berapa itu? Nggak usah di Lombok saja kan terkenal dengan 1000 masjid kan? Ya enggak? Kalau satu masjid kasnya 50 juta, dikali 1000 masjid berapa tuh? Berapa hari? Berapa? 5 miliar. Berapa? 50 miliar ya? 50 miliar di bank konvensional. Itu uang itu siapa yang ngambil? Ya? Yang ngambil itu bankir kan? Bankirnya itu siapa? Ada muslim nggak? Kebanyakan dari non muslim. Mereka menggunakannya untuk bangun tempat-tempat maksiat. Wallahu ta'ala. Jadi kan, intinya mereka tidak mungkin uangnya itu untuk ke masjid, ya untuk pribadi mereka. Bayangkan uang kaum muslimin dari zaman kaum muslimin diambil oleh mereka untuk usaha mereka, kita hanya menerima ribanya katanya. Ribanya paling berapa persen? Itu pun riba kan? Itu pun riba. Tetapi kita tidak mau tahu. Yang penting kita simpan saja katanya. Kenapa begitu? Karena kita lah yang tidak mau memanfaatkan uang muslim ini. Sehingga apa? Uang yang luar biasa banyak itu mereka yang manfaatkan. Dan mereka membuat toko-toko yang juga menyaingi toko-toko kecil itu. Sehingga sekarang merajalela usaha-usaha mereka. Kita pun akhirnya menjadi tamu di rumah sendiri. Menjadi tamu di rumah sendiri. Akibat kitalah yang tidak mau mempersoalkan kaum muslim ini. Dan Nabi SAW ketika di Madinah, mereka menyatukan kaum muslim. Ingatlah, apa manfaatnya masjid ini? Nabi SAW bersama para muhajirin dari Mekah, mereka meninggalkan keluarganya dan juga harta benda mereka. Mereka ke Madinah dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong. Mereka di sana tidak punya keluarga, tidak punya rumah, tidak punya harta benda. Nabi mempersaudarakan mereka. Apa maksudnya itu? Hartanya bagi dua, luar biasa. Bahkan ketika ada yang punya istri dua pun menceraikan istrinya, dinikahi oleh sahabat. Begitu tingginya nilai persaudaraan pada saat itu. Di antara sahabat yang sukses itu apa? Sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Nggak punya modal, di Mekah terkenal dengan pengusaha yang sangat kuat dan sangat berhasil. Ketika di Madinah, ketika diberikan uang tidak mau. Apa kata beliau? Dalluni ala suq. Tunjukkan di mana pasar.
beliau pun ke pasar dengan tanpa modal, berusaha hanya dengan tenaga yang ada, mengangkat barang-barang, hanya beliau mendapatkan ongkos, beliau kan jadi modal. Akhirnya Masya Allah di Madinah, akhirnya beliau diantara orang-orang yang berhasil dalam usaha dengan tanpa riba, dengan modal kecil, sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Itulah yang seharusnya dilaksanakan oleh kaum muslimin saat ini. Jangan mengharapkan modal yang besar tapi riba. Kenapa? Ibaratnya kita memaksakan rezeki 10 tahun, kita paksakan dapat dalam 1 bulan. Apa maksudnya? Apa maksudnya ya? Kita memaksakan diri kita, rezeki yang didapatkan 10 tahun itu kita paksakan agar kita mendapat dalam 1 bulan atau 1 hari. Biarkanlah dia berjalan. Nikmati hidup ini. Sedikit demi sedikit akan jadi bukit. Dan Nabi memberikan contoh kepada kita seperti ini seharusnya dari masjid. Tempat di mana Nabi menerima delegasi di masjid. Tempat di mana Nabi mendidik sahabat-sahabatnya di masjid. Tempat di mana Nabi beribadah dan menegakkan syariat juga di masjid. Makanya harus kita mulai dari masjid. Dengan demikian apa? Kaum muslimin al-muhajirin al-ansar, mereka tidak lagi dikatakan mereka melepas status mereka. Mereka pun tidak lagi dikatakan muhajirin ansar, tapi muslimin semua. Enggak ada lagi yang namanya Aus dan Khazraj, semuanya kaum muslimin. Mereka hilangkan semua itu dan mereka menyamakan dirinya dengan kaum muslimin. Itulah yang harus kita terapkan dalam hidup kita sekarang ini. Meninggalkan status kita, meninggalkan lembaga kita, meninggalkan yayasan kita, namanya maksudnya. Mari kita bersatu untuk kaum muslimin, untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, periode persiapan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar umat Islam bersiap siaga untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Allah berfirman, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu sanggupi. Al-Anfal ayat 60. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini dengan sabdanya, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah kepandaian melempar. Hadis riwayat Muslim. Naam, yang ketiga ini adalah persiapan. Kalau tadi persiapan mental kita, persiapan rohani kita, dan sekarang yang ketiga persiapan fisik kita dan juga jasmani kita. Harus kuat juga. Makanya Nabi menyuruh kita apa? Latih berenang. Berenang itu adalah olahraga yang paling sempurna. Melatih semuanya, melatih fisik kita, nafas kita, perut kita, tangan kita, kaki kita, dan juga yang lainnya dengan renang. Dan Nabi menyuruh kita untuk berlatih naik kuda. Tidak hanya naik kuda, tapi juga dalam kuda itu kita dilatih agar organ-organ kita siap dan refleks dalam semua kondisi. Dalam keadaan perang, kemudian dalam keadaan apapun itu, dengan berkuda kita berlatih orang yang refleks dengan renang dan juga naik kuda. Dan Nabi SAW menyuruh kita menjadi orang yang kuat. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang kuat lebih baik dan Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kuat fisik kita, melatih fisik kita. Jangan hanya tidur saja, tapi juga harus memperhatikan diri kita. Dan juga Nabi menyuruh kita memanah. Memanah itu juga melatih ketajaman mata dan juga melatih refleks mata kita. Kenapa? Kita nggak tahu. Mungkin nanti suatu saat kita akan berperang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tetapi apapun kondisinya, kita harus menyediakan payung sebelum hujan. Dan kita juga harus menyiapkan fisik kita ini, raga kita ini, agar bisa kita kuat menghadapi apapun yang terjadi. Dan itu semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, apa lagi? Nah, ya yang kelima ya, yang keempat, langsung yang keempat. Ketika kita kembali kepada akidah tauhid.
kita pasti saling berkasih sayang dalam ikatan persaudaraan Islam, serta telah siap menghadapi musuh dengan berbagai senjata yang dimiliki. Maka insya Allah akan turun pertolongan untuk kaum muslimin, sebagaimana pertolongan itu telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat sesudah beliau wafat. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Muhammad ayat 7. Naam. Parade atau fase atau periode yang keempat ini, kalau akidah kita sudah kuat dan fisik juga kita kuat, apa terjadi? Maka kita sudah siap menerima kemenangan itu. Artinya kalau kita ingin mendapat kemenangan, kita harus juga menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di ayat yang nanti dibacakan tadi, in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Apa maksudnya menolong ini? Adalah dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Kenapa? Umat ini sudah siap. Akidahnya, fisiknya sudah siap. Sehingga kalau kita mengatakan ini perintah Allah, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Itulah yang para sahabat katakan kepada Nabi, mengatakan ayat ini sami'na wa ta'na. Sekarang kalau kita katakan jangan riba, belum gini, tinggalkan bank, masih banyak alasannya. Kan masih banyak alasannya. Ayo kita potong tangan orang yang mencuri, masih banyak berbicara. Apa artinya? Artinya mereka belum siap dalam menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tahapan-tahapan ini belum ada pada mereka. Itulah para sahabat, ketika fisiknya kuat, akidahnya sudah kokoh, apa kata mereka? Sami'na wa ta'na. Dan juga harusnya kita juga demikian. Kalau seandainya ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun harus menolong Allah dengan apa? Dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal dari masing-masing kita sendiri, dari kita dan juga keluarga kita sendiri. Kalau masing-masing diri kita menerapkan akidah yang benar dalam diri kita dan keluarga kita, fisik yang kuat, kemudian juga kita menerapkan syariat yang benar, maka akan lahirnya masyarakat yang Islam. Lahirlah masyarakat yang berakidah dan berakhlak. Nanti pada akhirnya muncullah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, turunlah janji Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kemenangan. Kalian sudah pantas mendapatkan kemenangan, maka musuh-musuh pun tidak akan bisa mengalahkan kita. Kenapa? Masing-masing keluarga sudah kokoh akidah, masyarakat sudah kokoh akidahnya, maka musuh Islam pun jangankan aja, lihat pun mereka sudah lagi mengalahkan. Kenapa? Akidah kita sudah. Kenapa? Allah yang mencampakkan ketakutan pada mereka. Allah apa? Yang mencampakkan ketakutan pada mereka. Kenapa? Kaum muslimin ketika akidahnya kokoh, apapun godaan dari mereka tidak mengatakan no, stop, kau menggoda hatiku. Begitu katanya, stop, kau mencuri hatiku. Kenapa? Orang Islam sekarang ini awalnya sudah semangat, lihat fulus semuanya mulus, lihat fulus semuanya mulus. Kenapa? Karena takut dengan dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Itulah penyakit kita sekarang ini. Sehingga bagaimana Allah akan menolong umat ini kalau kita tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu. Dan itu nyata. Dahulu kata-kata takbir itu digunakan untuk mengusir para musuh-musuh Islam. Dan masa-masa penjajah di muka bumi di Indonesia ini, takbir itu dikatakan apa? Untuk mengusir penjajah. Sekarang takbir untuk mengusir Islam, umat Islam dari masjid. Pernah tahu ya? Ini lagi viral akhir-akhir ini. Kata-kata takbir itu digunakan apa? Untuk mengusir kaum muslimin dari masjidnya. Di tempat kita baru-baru ini. Ya.
kata takbir, Allahu Akbar, tapi untuk mengusir kaum muslimin dari masjidnya. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Nah, yang kelima, yang terakhir. 5. Urutan periode sebagaimana di atas tidak berarti masing-masing periode berdiri sendiri. Dengan kata lain, bahwa periode ukhuwah tidak disertai oleh periode tauhid, tetapi periode-periode tersebut saling mengisi dan berhubungan erat. Nah, jadi periode ini tidak berpisah satu dengan yang lain, harus satu dengan yang lain, harus terikat satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Jangan dipisahkan dengan tauhid. Nah, tauhid itulah fondasi. Jadi kalau kita ingin menang harus melalui langkah-langkahnya. Kalau tidak, jangan bermimpi di siang bolong. Kenapa? Karena kemenangan itu bukan lewat kekuasaan. Kemenangan itu bukan lewat kekuasaan. Betapa banyak orang yang bermimpi ingin menguasai pucuk tertinggi di pemimpinan misalnya, tapi ketika mereka sudah meraihnya, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Ada orang bermimpi misalnya menegakkan khilafah di muka bumi ini misalnya, tapi caranya mereka nggak tahu dari mana mulainya, sehingga ujungnya ketangkap. Ujung-ujungnya ketangkap. Kenapa? Mereka melawan pemerintah, tapi nggak punya senjata, nggak punya dana, nggak punya apa. Perang pun mungkin sehari mungkin mati semua. Kenapa? Gimana mencari makan, mengasih makan para prajurit-prajuritnya itu? Ya begitu. Harusnya berpikir jernih dengan akal yang sehat gitu. Ya, jangan ujung-ujungnya mati konyol. Kenapa? Karena mereka salah cara. Betul tujuannya menegakkan Islam, caranya yang salah. Ujung-ujungnya ketangkap, kan begitu. Ujung-ujungnya ketangkap. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi mari kita ikuti langkah-langkah ini dan jangan dipisahkan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada waktu atau adzan dulu ya? Ya, 3 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Tafadhol. Tidak ada? Bisa sesuai dengan tema, bisa luar tema? Masya Allah, ini sudah paham semua ya? Ya, silakan. Ada ya? Atau masih malu-malu? Nah, dan kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.